5, 4, 3, 2, 1. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Harapkan kabar anak-anak hari ini semua baik dan sehat ya, agar bisa mengikuti pembelajaran. Sebelum belajar, mari kita melakukan doa terlebih dahulu agar pembelajaran hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Tadi siapa yang datang lebih awal? Clara. Silakan Clara dipimpin doanya ke depan. Berdiri. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Silakan Clara kembali ke tempat duduknya. Apakah di antara anak-anak ada yang tidak hadir hari ini? Semua hadir, Bu Guru. Ya, bagus. Jadi sekarang Ibu absen dulu ya. Dewa Rama Tampantara, Hadir, Bu Guru. ya. Ombang Nanda, Hadir, Bu Guru. Gede Peleng Loke, Hadir, Bu Guru. Putu Clara, Hadir, Bu Guru. Dewa Yusa Fitri, Hadir, Guru. Gusti Ngurale, Hadir, Bu. Ketut Dananjaya, Hadir, Bu Guru. Ide Bagus Yogi, Hadir, Bu Guru. Ide Bagus Kenan, Hadir, Bu. dan yang terakhir Koma April ya. Hadir, Bu Guru. Baik anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Ya, lagu Halo Halo Bandung. Lagu ini diciptakan oleh Ismail Marzuki. Ya, adapun makna dari lagu ini yaitu semangat perjuangan rakyat Bandung pada masa kemerdekaan. Untuk itu mari kita menyanyikan bersama-sama. Hadir, Bandung, ibu kota meriah.
beri tepuk semangat. Ya, coba Keterdaran Jaya. Tepuk semangat. Ya. Ya, coba sekarang anak-anak perhatikan gambar yang ada di layar. Ya. Nah, apakah kemarin anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin? Apakah anak-anak masih ingat pelajaran yang kemarin? Masih. Jadi kemarin anak-anak sudah mempelajari pengurangan bilangan cacat menggunakan dua cara. Cara yang pertama dengan menggunakan cara panjang, dan yang kedua menggunakan cara pendek. Pengurangan dengan cara panjang, apa yang harus dikerjakan terlebih dahulu? Jadi ketika anak-anak melakukan pengurangan dengan cara panjang, yaitu anak-anak harus menguraikannya terlebih dahulu. Sedangkan dengan cara pendek, anak-anak mengerjakan dengan sistem meminjam dan menyimpan dengan menggunakan bantuan media elektronik. Baik anak-anak, jadi untuk hari ini kita akan belajar tentang pengurangan dua bilangan 3 angka dengan cara panjang dan pendek melalui apa? Soal cerita. Silakan dibuka bukunya. Baik, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, anak-anak menganalisis pengurangan menggunakan cara panjang dalam soal cerita. Nah, silakan diperhatikan dulu di depan tujuan pembelajarannya. Yang kedua, anak-anak mampu menganalisis pengurangan menggunakan cara pendek berbantuan media elektronik. Yang ketiga, anak-anak menyajikan soal cerita beserta cara penyelesaiannya. Yang keempat, anak-anak mampu menemukan contoh karya seni 2 dimensi dengan tepat. Yang kelima, melalui bimbingan guru, anak-anak mampu menemukan contoh karya seni 3 dimensi dengan tepat. Dan yang terakhir, anak-anak mampu membuat dan mewarnai karya seni 2 dimensi dengan baik. Jadi itu pembelajaran kita, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Baik anak-anak, sekarang anak-anak amati video yang ada di depan. Ini tentang pengurangan bilangan 3 angka soal cerita ya. Assalamualaikum, hai semua. Hari ini yuk kita belajar bersama tentang materi pengurangan bilangan 3 angka soal cerita tema 1 subtema 3 kelas 2 sekolah dasar bersama saya Nastiti Rahajen. Nah, untuk mendukung channel ini tolong subscribe ya. Terima kasih. Nah, yuk kita mulai belajar langsung pada soal cerita. Ini ada sebuah cerita. Bu guru meminta siswa
menulis judul lagu anak yang mereka sukai. Bu guru membagikan kertas untuk menulis kepada semua siswa secara adil. Mula-mula terdapat 275 lembar kertas. Selanjutnya, kertas dibagikan kepada siswa sebanyak 39 lembar. Nah, berapakah sisa kertas milik Bu Guru? Yuk kita hitung bersama-sama. Jawab. Oh iya, untuk pengerjaannya di sini Bu Guru akan memberikan cara hitung panjang ya dengan pendekatan nilai tempat. Nah, yang pertama ditulis dulu, diketahui banyaknya kertas di awal ada 275 lembar. Lalu banyaknya kertas di akhir 39 lembar. Ditanya, ini yang kedua. Yang ditanyakan adalah sisa kertas. Jawab. Nah, karena yang ditanya sisa, maka cara menghitungnya adalah dengan cara dikurangi. Nah, untuk mencari sisa kertas sama dengan banyaknya kertas di awal dikurangi banyaknya kertas di akhir. Yang besar dikurangi yang kecil ya. Kertas di awal 275, di akhir 39. Nah, sekarang kita hitung bersama-sama menggunakan metode bersusun panjang. 275 dikurangi dengan 39. Nah, yang pertama adalah ratusannya. 200 dikurangi 0 sama dengan 200. Lalu untuk puluhannya kita lihat dulu, di situ ada 70. 70 terdiri dari 60 ditambah 10. Nah, kemudian yang 60 kita kurangkan pada bagian puluhan. 60 dikurangi 30 sama dengan 30. Kemudian untuk satuannya 5 ditambah 10. 10 dari puluhan tadi ya, dikurangi 9. Sehingga 5 ditambah 1, karena 10 dikurangi 9 sama dengan 1. 5 ditambah 1 sama dengan 6. Nah, setelah itu kita jumlahkan. 200 ditambah 30 ditambah 6 sama dengan 236. Nah, sama saja dengan 275 dikurangi 39. Sehingga hasilnya kita tulis di jawaban kita. Lalu kita bertulis simpulannya. Jadi sisa kertas milik Bu Guru sebanyak 236 lembar. Nah, cukup sampai di sini belajar kita hari ini. Jika kalian masih lupa cara menghitung pengurangan, kalian bisa melihat lagi video yang kemarin kita belajar bersama-sama ya tentang pengurangan bilangan 3 angka. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Ya, jadi anak-anak tadi sudah menonton video apa tentang pengurangan Bilangan 3 angka. Nah, jadi yang dibahas pada video tadi adalah tentang Pengurangan bilangan 3 angka dalam soal kedua. Kira-kira apa kata kunci yang digunakan untuk menganalisis soal cerita tersebut? Merupakan bentuk pengurangan. Ya, Jadi pada soal cerita tersebut adalah ayo siapa yang mau menjawab pertanyaannya? Ya, coba pilih. Ya, jadi kata kunci pada soal cerita tersebut adalah berapa sisa dan berapa selisih. Ya, jadi kata kunci yang digunakan untuk menganalisis soal tersebut adalah berapa sisanya dan berapa
selisihnya. Jadi dalam pengurangan soal cerita itu, anak-anak perhatikan kata yang menunjukkan pengurangan. Misalnya diminta, dimakan, apa lagi? Ada yang masih ingat kemarin? Ya, kata pecah, patah, digunakan, seperti itu ya. Begitu juga dengan kalimat tanya yang menunjukkan pengurangan seperti berapakah sisanya dan berapakah selisihnya, seperti itu. Contoh, jadi selisih di dalam matematika artinya pengurangan dua bilangan besar dikurangi bilangan yang kecil. Contoh, sekarang aku kasih contoh. Contoh soal cerita matematika ya. Ibu mempunyai 135 butir telur. Ibu mempunyai berapa tadi? 135 apa 38? 35. Ibu mempunyai telur 135 butir. Setelah diperiksa, ternyata telurnya busuk sebanyak, telurnya busuk atau pecah, telurnya pecah sebanyak 28 butir. Jadi yang ditanyakan berapakah sisa telur ibu. Nah, jadi seperti itu. Ibu mempunyai telur 135 butir. Setelah diperiksa ternyata telurnya pecah sebanyak 28. Yes. Setelah diperiksa ternyata telurnya pecah 28. Sekarang anak-anak kerjakan dengan cara panjang ya. Berarti dengan cara panjang pertama harus diuraikan terlebih dahulu. Ayo, siapa yang mau mengerjakan ke depan? Siapa yang bisa? Siapa yang bisa? Ayo angkat tangan yang bisa. Di sini siapa yang bisa? Di kelompok 1 siapa yang bisa? Ya, coba pilih. Ya, dikurang. Jadi 5 dikurang 8 tidak bisa, minjam 1 jadinya 15. 15 dikurang 8 berapa nenek? 7. Ya, 7. Jadi 3 tadi dipinjam sisa 20. 20 dikurang 20? 0. Ini tandanya? Ya, 0. Sama dengan berapa sisanya?
7. Coba sekarang kerjakan dengan cara pendek. Ya. Sini buat sama 135 dikurangi 28. Anak yang lain coba perhatikan temannya mengerjakan di depannya. 135 dikurangi 28, apakah hasilnya akan sama dengan cara panjang dan pendek? Ada yang sudah membuat yang mengorek-orek, hasilnya berapa? 107. Ya, berarti dengan cara panjang dan pendek hasilnya sama? Jadi 135 dikurangi 28 hasilnya 107. Jadi dengan cara panjang dan pendek hasilnya juga sama. Tahan dulu buat teling. Sekarang soal lain-lain ya. Contoh soal tinggi ayah, ya, tinggi ayah, dengarkan saja dulu ya. Tinggi ayah 175 cm. Tinggi ibu 128 cm. Berapa selisih tinggi ayah dan ibu? Ada yang bisa? Tinggi ayah 175, ayah 175, Edo berapa? 128. Edo 128. Ini tinggi ayah, tinggi Edo. Berapa selisih? Berapa selisih? Berapa selisih umur? Berapa selisih tinggi ayah dan Edo? Berapa selisih tinggi ayah dan Edo? Ada yang bisa? Ada yang bisa? Ya, coba Dewa Rama berapa? 47. Ya, jadi cara mengerjakan bagaimana? Dikurangi 175 dikurangi 128. ya 175 dikurangi 128. Coba perhatikan dulu ke depan. 5 dikurangi 8 bisa? Pinjam di sini 1 jadinya 15. 15 dikurangi 8? 7. Di sini 7. Tadi 7 sudah dipinjam 1, sisa 6 dikurangi 2? 4. Terus 1 dikurangi 1? 0. Jadi hasilnya 47. Jadi selisih tinggi ayah dan Edo 47. Kira-kira ada yang belum paham anak-anak tentang pengurangan bilangan 3 angka? Apa? Pengurangan bilangan 3 angka dengan soal cerita. Sudah paham? Baik. Sekarang anak-anak akan melakukan diskusi. Nah, berdiskusi mengerjakan LKPD. Sekarang ibu akan membagikan LKPD-nya. Ini
silakan sebelum anak-anak mengerjakan baca dulu petunjuk LKPD-nya ya. Dibaca dulu, dibaca. Setelah itu diisi. Setelah itu anak-anak isi identitas kelompoknya. Udah semua di sini? Udah? Udah semua? Udah? Nah, sebelum anak-anak mengerjakan LKPD-nya, silakan dibaca dulu petunjuknya. Setelah anak-anak membaca petunjuk pengerjaannya, silakan diisi identitas kelompoknya ya. Baca dulu. Kerjakan soal di bawah ini dengan benar. Silakan anak-anak kerjakan dengan cara panjang dan pendek. Ya, kerjakan dengan cara panjang dan pendek. Diskusikan ya, diskusikan bersama temannya. Ada yang membuat dengan cara panjang dan ada yang membuat dengan cara pendek. Silakan dibagi tugasnya bersama kelompoknya ya. Nah, diskusi. Dengan cara panjang dan pendek. Terus kanan buat dengan cara panjang atau pendek, silakan diskusikan bersama temannya. Ya, cara pendek ya. Nanti terus kanan dengan cara pendek, Pria dengan cara pendek, Clara dengan cara panjang. Silakan diskusikan bersama temannya anak-anak. Jika di dalam mengerjakan LKPD anak-anak masih bingung, masih belum paham, anak-anak bisa angkat tangan dan tanyakan sama ibu ya. Ibunya jangan. Ya, cara pendek. Ingat juga hasilnya sama, ya hasilnya sama dengan cara panjang dan dengan cara pendek ya. Jadi anak-anak harus hati-hati dalam mengerjakannya. Silakan dibagi bersama kelompoknya. Dibagi buat dengan cara ya pendek. Berarti Miss Yogi dengan cara panjang ya. Ya, dibaca nggak dulu soalnya. Di koperasi sekolah terdapat stok 2 tulis. Jadi 180 ditambah 180. Nanti dicocokkan hasilnya ya, apakah dengan cara panjang sama dengan hasil cara pendek. Nanti untuk cara pendeknya anak-anak bisa lakukan dengan ini, dengan media komplitnya ya, dengan cara pendeknya. Jadi silakan dibuat dulu di LKPD-nya. Setelah itu baru anak-anak coba di sini di medianya. Sudah kelompok 2 sebentar untuk cara pendeknya anak-anak kerjakan dulu hasilnya di LKPD. Setelah itu anak-anak latihan boleh berlatih di media nih ya, media komplitnya. Ya.
LKPD-nya Ibu kasih waktu 15 menit ya, karena menggunakan 2 cara. Sebentar, anak-anak akan mempresentasikan ya. Jadi, ada yang masih dulu? Pakai pulsa aja bisa. Salah. Coba lihat. Ya lagi ini aman lagi. Berarti 259. Diuraikan sumber dulu. Wahyu bagaimana Wahyu? Wahyu bagaimana? Sudah? Usulnya sudah? Berarti ini mau lahir ya, kerjakan dengan cara pendek ya. Cara pendek, cara panjang biar bingung ya. Ombak kiri sudah? Dengan cara pendek sih, dengan cara pendek. Ya, diskusikan sama teman-teman. Lima tambah 6 kan 11. Ya, kita di sini. Nanti bisa ya. Karena hari sana di sini sama dengan 3, 1, 11. Tentukan dengan hasil dengan cara pendek apakah sama ya? Tentukan dengan hasil cara pendeknya. Ingat waktunya ya. Kalau anak-anak sudah selesai mengerjakan soal yang pertama, apakah semua sudah selesai? Sudah. Sekarang kerjakan LKPD yang selanjutnya.
Soalnya anak bisa lihat di sekarang anak-anak membuat pertanyaan soal cerita matematika. Ya, silakan membuat soal cerita matematika. Ini kan pertanyaannya, Denny memiliki 132 anggota dan Denny memiliki 11 buah. Berapa? Denny memiliki 132 anggota dan Denny memiliki 11 buah. Berapakah jumlah anggota yang Denny? Nah, Denny itu harus saya di sini dijawab dibuat. Ini dan itu dulu buat di sini, nanti dijawabnya di sini. Ya, berapakah? Sekarang ini berapakah? Kan Benny memiliki 132 dan dia memiliki 11 buah. Bagaimana pengurangan? Kalau seperti terbang ibu di depan baru pengurangan. Ibu mempunyai telur 135 butir. Setelah diperiksa telurnya pecah sebanyak 28. Jadi 135 itu dikurangi 28 kan betul? Kalau sekarang kalau kayak gini ditanyakan Benny memiliki 132 rambutan dan Udin memiliki 11 buah. Jadinya tahu. Terus sudah menanyakan berapa berarti penjumlahan. Berapakah jumlah rambutan Benny dan Udin? Jadinya ini menjadi 8 buah. Ini kan ditanyakan, kan disuruh membuat soal cerita tentang pengurangan. Soal cerita tentang pengurangan. Jadi anak-anak bisa lihat seperti ini. Ditanyakan berapa jumlahnya kertas, berapa bukan selisih. Berapa? Boleh buat ini pertanyaannya. Komandan mengambil dia dah. Ini memiliki 132. Ulang warna. Soal cerita matematika. Misalnya kakak mempunyai baju 10 dan adik mempunyai baju 15. Berapakah jumlah keseluruhan baju kakak dan adik? Itu maksudnya. Buat di sini. Pertanyaan dulu lagi baru jawab. Kalau ada yang masih bingung silakan angkat tangannya ya.
Bisa berapa? Bisa 1. 1. Jadi yang di sini kan 11 jadinya. 11 kurangnya berapa? 11 kurangnya berapa ya? Jadi bisa sekarang kerjakan dengan cara bertanya, tapi dengan caranya 120. Nah itu baru berapa? Yang 9. Yang lainnya bisa. Nomor 1 bagaimana sudah? Ya. Ingat soal cerita pengurangan ya, pengurangan ya. Itu jadinya ya. Ulang dulu buat pertanyaannya. Ulang pertanyaannya. Yeni memiliki 132 lautan. Setelah diminta sama Ubu sebanyak 11 buah. Kenapa sisa lakukan B? Soal cerita tentang pengurangannya diulang sudah? Boleh Ani? Diputus ya? Yang ditanyakan pengurangan. Nah kalau ini berarti berapa pengurangan? Pengurangan ya? Nah, pengurangan yang ditanyakan pengurangan ya. Pelan-pelan saja membuatnya. Jadi berapa sisa? Ya, sisa. Kalau pengurangan itu katanya sisa ya. Ini mana? Ini mau beli? Oh sama ya? Sama. 45. Berapa sisa? Buah dan ini ya. Sekarang ya orangnya buat di sini. Berarti 150 dikurangi 45 kan itu 45. Ya, sekarang ini diuraikan terlebih dahulu. Diuraikan dulu dengan cara panjang, diuraikan terlebih dahulu dengan cara pendek. Guru memiliki buku. Guru memberikan buku kepada siswa kelas 4 sebanyak 30. Ibu guru memberikan buku kepada siswa sebanyak 30 buku. Ini jadi Bu guru memberikan buku kepada 30 siswa. Atau ini ibu guru mempunyai buku 30 buku. Bu guru mempunyai 30 buku cerita. Setelah dibagikan
sebanyak 10 buku. Kenapa sisa buku yang dimiliki dulu? Itu kan pengurangan. Ya, berapa? Seperti ini memiliki. Indo memiliki 120 buah mangga. Dia membagikan ke temannya. Berapa sisa mangga ini? Jadi ini dikatakan ini. Sudah dia seorang kita kembali. Ini memiliki 120 buah kapal. Dan ini ternyata lama saya karena jawab ini sebenarnya jawabannya panjang dulu ya. Nanti 120 dikurangi 13 secara panjang. Sama. Sekarang apakah Anda sudah selesai mengerjakan LKPD yang pertama? Baik. Sekarang coba anak-anak perhatikan kembali layar yang ada di depan. Berarti untuk pengerjaan LKPD yang pertama anak-anak sudah selesai semua? Sudah. Sekarang perhatikan gambar yang ada di layar ya. Apa yang Anda lihat pada gambar yang ada di layar? Di sini ada beberapa gambar karya seni, ya, karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Ya. Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang hanya dapat dilihat dari satu arah ya. Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang dapat dilihat dari satu arah, yaitu dari arah depan saja ya, karena hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Contohnya seperti lukisan. Terus poster itu ya. Jadi karya 2 dimensi adalah karya yang hanya dapat dilihat dari satu arah, yaitu dari arah depan, karena hanya memiliki dimensi panjang dan lebar. Contohnya seperti lukisan, gambaran, dan poster. Terus untuk karya seni 3 dimensi, ya, untuk karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki ukuran panjang dan lebar, dan tinggi, sehingga dapat dilihat dari segala arah ya. Jadi seni rupa 3 dimensi dapat dilihat dari segala arah karena dia memiliki ukuran yang panjang, lebar, dan tinggi. Contohnya seperti seni anyaman, terus ada seni keramik dan seni patung. Seperti itu contohnya. Sudah paham anak-anak? Sudah. Sekarang anak-anak lanjutkan mengerjakan LKPD yang kedua, yaitu anak-anak memilih manakah yang termasuk karya seni 3 dimensi. Anak-anak tinggal pilih saja gambarnya.
yang mana termasuk karya seni dua dimensi. Jadi tadi Ibu kan sudah jelaskan, karya seni dua dimensi adalah karya yang dapat dilihat dari satu arah saja, ya, satu arah saja, yaitu dari arah depan. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti lukisan, gambaran, kartun, dan poster, seperti itu. Silakan anak-anak tinggal pilih yang mana termasuk karya seni dua dimensi. Tulis di bawahnya ya. Tulis di bawahnya yang termasuk karya seni dua dimensi yang mana. Ya, pilih yang mana termasuk karya seni tiga dimensi. Pilih yang mana termasuk karya seni tiga dimensi, tulis di bawahnya. Misalnya anak-anak pilih yang ini, tulis di bawahnya karya seni tiga dimensi. Seperti itu. Jadi contoh karya seni tiga dimensi itu adalah seperti seni anyaman, seni keramik, dan seni patung. Ya, seni anyaman, keramik, dan patung. Yang mana gambarnya termasuk seni tiga dimensi. Tiga dimensi. Yang mana termasuk tiga dimensi? Tulis. Yang mana termasuk tiga dimensi? Yang mana lagi? Anak-anak, apakah sudah selesai? Sudah. Sekarang anak-anak lanjutkan pengerjaan LKPD yang selanjutnya, yaitu menggambar dan mewarnai karya seni dua dimensi. Ya, nah, silakan anak-anak menggambar. Menggambar dua dimensi. Silakan. Silakan menggambar. Anak-anak menggambar dua dimensi ya.
mewarnai. Ya, silakan anak-anak langsung gambar di LKPD-nya ya di sini ya. Menggunakan pensil boleh, pulpen juga boleh ya. Untuk hasilnya jangan sampai hilang sebentar, kan diskusi ya. Dan anak silakan menggambar ya, ingat waktunya. Nanti setelah digambar langsung diwarnai ya. Nah, diwarnai sudah. Nah. Ingat untuk waktunya menggambar dan mewarnai 15 menit ya. Sudah selesai, silakan diwarnai. Mas Kenan sudah? Silakan mewarnai. Nah. Gambar ya, gambar. Ingat waktunya ya anak-anak, 15 menit.
Ini bawahnya karya seni luar generasi. Ingat waktunya lagi 5 menit ya anak untuk membuat dan mewarnai karya seni dua dimensi. Tangannya, kalau yang masih bingung silakan angkat tangannya ya. Ada yang lepas atau begini? Tunggu dulu temannya ya.
Sudah cukup untuk menggambar dan mewarnai karya seni 2 dimensi. Sekarang anak-anak akan melakukan presentasi ya. Silakan dari kelompok 1 kita bahas dulu LKPD yang pertama ya. LKPD yang pertama. Untuk kelompok 1 siapa yang mau mengerjakan? Ya, atau silakan maju dulu. Anda LKPD yang pertama ya. Jadi ini dibaca dulu setelah itu. Ya, sekarang kelompok 2 perhatikan kelompok 1 mengerjakan LKPD. Kelompok 2 silakan diperhatikan jika ada jawaban yang berbeda dengan kelompok 1 silakan diperbaiki ya. 1 dengan berarti dari kelompok 1 mengerjakan dengan cara panjang dulu ya. Berarti dari kelompok 1 Ibu suruh mengerjakan atau mempresentasikan dengan cara panjang. Di kelompok 2 Ibu suruh mempresentasikan dengan cara pendek ya. Silakan perhatikan apakah dengan cara panjang dan pendek sama hasilnya. Udah dulu segitu, sekarang kasih temennya yang lain untuk yang nomor 2 ya, silakan dari kelompok 1 siapa mau lagi mempresentasikan ya, silakan. Ada bagus Yogi. Silakan dibaca dulu soalnya, setelah itu baru dikerjakan ya. Baca dulu nomor 2, soal nomor 2. Di koperasi sekolah terdapat stok 2 kotak buku. Tulis setiap kotak terdiri atas 180 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya? Sekarang kerjakan dengan cara apa? Ya, nomor 2. Nomor 2 silakan diperhatikan ya.
Untuk kelompok 1 siap-siap lagi yang nomor 3. Nah. Sudah? Berapa hasilnya? Ini kan puluhan. Jadi di sini 0 ditambah 0 hasilnya 0. 8 ditambah 8 berapa? 8 tambah 8 8 tambah 8 16. Tulis berapa? Tulis 6. Simpan 1. Ya, tulis 6. 6 simpan 1. Jadi sekarang dijumlahkan ini berapa? 100 ditambah 100 ditambah 100 jadinya, jadi hasilnya berapa? 300. Satunya berapa? 0. Ya, hasilnya 310. Sekarang nomor 3 dari kelompok 1 siapa yang mau? Terpanjang. Baca dulu soalnya, setelah itu baru dikerjakan. Ya. Di lemari kelas terdapat 259 lembar kertas. Selain kertas VS. Setelah itu terdapat kertas folio dengan jumlah 60 lembar. Lebih banyak berapa banyak kertas folio di dalam lemari? Coba dari kelompok 1 dicek lagi jawabannya yang nomor 2 dengan cara panjangnya. Apakah benar 310? Untuk temannya yang lain pada berapa jawabannya? 300 nomor 2 360 ya, bukan 310. Di sini ya, lihat tulisannya kan ada. Ya, pertama 0. Sembilan tambah 0 ya 5 tambah 6 11. Simpan. Ini tandanya gimana ya tandanya? Tambahkan 9 ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Untuk soal nomor 4 hasil dari kelompok 1 silakan ya, dulu lama. Jadi dari sana. Baca dulu di lama ya. Yang keras. Banyak kapur berwarna ada 117 batang. Kapur putih lebih banyak 43 batang. Berapa jumlah kapur seluruhnya? Sekarang kita akan dengan cara panjang bawahnya. Dari kelompok 1 silakan.
7 tambah 3. 7 tambah 3, nah, simpan. Ingat tangannya ya. Ya, betul, 6. Nah, ini biasa dulu tangannya. 1. Ya, 1 sama dengan. Sudah? Dari kelompok 2 apakah jawabannya sama? Nomor 4 160. Sama? Silakan kasih dulu tepuk tangan. Sekarang dari kelompok 2 menyelesaikan dengan cara pendek. Yuk, siapa yang ya? Mama ya, dibaca dulu soalnya. Setelah itu baru dikerjakan dengan cara pendek ya. Ya. Perpustakaan sekolah Sekarang kelompok 1 silakan. 181 buku. Coba ini medianya ya. Medianya coba dengan cara pendek. 66 buku cerita. Cara pendek. Berapa jumlah buku seluruhnya? Sekarang kerjakan dengan cara pendek ya. Nomor 1. Nah, bergilir ya, bergilir menggunakan media konkretnya dengan cara pendek bergilir ya. Dari kelompok 2 juga boleh dulu mencoba ya menggunakan ini dengan cara pendek, silakan. Ya. Videonya sudah? Videonya sudah ada di sini? Sudah? Sudah? Istilahnya nomor 1 ya, nomor 1 ya. Silakan anak-anak dari kelompok 1 jawabannya dengan cara pendek sama? Sama ya. Sekarang dari kelompok 2 untuk soal nomor 2 siapa? Ya, silakan pilih. Baca dulu soalnya, setelah itu baru dikerjakan ya. Nomor 2 baca dulu soalnya. Di komputasi sekolah terdapat 2 kotak buku tulis. Setiap kotak terdiri atas 180 buku. Berapa jumlah buku seluruhnya? Ya, sekarang kerjakan dengan cara pendeknya. Ini aja dulu berdiskusi berdua ya, dia dulu berdua. Nah itu juga Ayu sama Miss Yogi. Sudah apakah sama hasilnya? Ya tadi di sini teman kalian keliru ya. Harusnya di sini 6. Ya 6 0. Jadi hasilnya sama ya. Kasih dulu tepuk tangan buat kelompok 2. Sekarang nomor 3. Ya. Kesenan nomor 3. Baca dulu soalnya, baca yang keras ya. Dibaca nomor 3. Di lemari surat terdapat 256 lembar kertas LPS. Selain Boleh itu, coba sekarang terdapat kertas folio dengan jumlah 6 lembar lebih banyak. Berapa banyak kertas folio di dalam lemari? Ya, sekarang kerjakan dengan cara ya. Nah, soalnya lihat dulu soalnya ya. Nomor 200 nomor 259.
dikurangi 60. Ulang. Coba sekarang lihat di sebelahnya, apakah sama jawabannya? Ya, sama. Yang lain dari kelompok 1, nomor 3 sama jawabannya? Sama, ya. Kasih tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Sekarang soal yang terakhir nomor 4 dari, ya, silakan Clara dibaca dulu soalnya Clara. Dibaca soalnya. Banyak kapur berwarna ada 117 batang. Kapur putih lebih banyak 43 batang. Berapa jumlah kapur seluruhnya? Sekarang kerjakan dengan cara pendek. Kelompok 1 silahkan diperhatikan kelompok 2 ya. Nah, silahkan diperhatikan dulu pokoknya. Cocokkan dengan jawaban yang kalian buat ya. Apakah sama jawabannya? Sama apa beda? Beda. 7 tambah 3 berapa? 10 Clara. Jadi tulis 0 ya, simpan 1 ya. 2 tambah ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 2. Baik anak-anak, untuk selanjutnya silakan presentasikan yang mana termasuk karya seni 3 dimensi. Silakan perwakilan 1 orang untuk 1 kelompok ya. Silakan dari kelompok 1 dulu, siapa yang mau mewakilkan? Ya, silakan. Ini dulu tadi nggak dapat ini ya, murah alitnya ya. Sekarang lah murah alitnya dulu ya. Yang ini dibacakan ya, termasuk karya seni 3 dimensi adalah ya nomor apa? Sebutkan ya. Nah, dibaca dulu yang keras ini, lihat kelompok 2 ya, dengarkan. Baca. Karya seni 3 dimensi yang termasuk karya seni 3 dimensi adalah patung dan keramik. Yang pertama ada gambar patung, yang kedua Keramik. lagi Keramik. ya gambar apa lagi nih? Gambar ini boleh ya, gambar Keramik. kami ini biji ya. Tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ayo kelompok 2 yang belum dapat ya, silakan ketuk Dana Jaya. Yang mana termasuk? Manakah yang termasuk karya seni 3 dimensi? Nah, Gambar patung, terus keramik, lagi keramik. gambar biji ya. Tepuk tangan buat kelompok 2. Baik anak-anak, jadi setelah ibu perhatikan hasil diskusi kalian, berarti semua jawaban atau hasil diskusinya sudah bagus ya, sudah bagus, sudah benar. Jadi anak-anak sudah paham tentang pengurangan tiga angka dengan soal cerita, itu juga dengan yang mana termasuk
karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Itu. Nah, anak-anak, kira-kira apa yang sudah kalian pelajari hari ini? Ayo, siapa yang bisa membantu ibu menjawabkan, menyimpulkan hasil belajar hari ini? Apa saja yang sudah dipelajari dari tadi sampai sekarang? Apa tentang apa? Kalau matematikanya tentang apa yang tadi dipelajari? Tentang penjelasan gerakan. Tentang Penjelasan penjumlahan atau pengurangan? pengurangan. Pengurangan. Ya, pengurangan bilangan 3 angka dengan dalam soal cerita. Terus apa lagi selain itu? Apa lagi selain itu? Apa lagi yang dipelajari? Selain pelajaran matematika kan ada pelajaran SPDP juga. Tadi kalian kan sudah menemukan yang mana termasuk karya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Begitu juga dengan anak-anak sudah membuat karya 2 dimensi beserta juga gambar dan mewarnai. Ayo, siapa apa lagi yang sudah dipelajari hari ini? Matematika tadi belajar tentang pengurangan. Nah, untuk SPDP-nya apa yang dipelajari? Tentang yang mana termasuk gambar seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Jadi untuk mengukur pemahaman anak-anak mengenai materi yang sudah dipelajari, sekarang Ibu akan memberikan soal evaluasi. Nah, soal evaluasi. Jadi soal evaluasi ini anak-anak kerjakan secara mandiri. Ya, kerjakan sendiri-sendiri. Isi nama, nomor kelas. Waktu untuk mengerjakan 5 menit. Ya, 5 menit. Waktu untuk mengerjakan 5 menit. Silakan dikerjakan dari sekarang ya. Ingat waktunya 5 menit ya. Ya. Kan dari 29 setelah itu sudah dibagikan. Ya, berarti kan kalau sudah menanyakan sisa berarti kan dikurangi ya. Silahkan boleh orek-orek di kertas kosong yang tadi.
silakan ya. Pertama ya kan menyanyi, lalu ditambahkan lagi dengan ini berapa? 25. Sudah? Terus lagi. Silakan dibaca dulu soalnya ya. Terus mau apa lagi? Yang masih bingung anak? Ini nggak dirancang, selain gambar. Tadi kan sudah menggambar, selain gambar ngapain? Jadi ketika menggunakan alat apa? Silakan kerjakan. Dan anak, karena waktunya sudah lebih dari 5 menit, silakan soal evaluasinya dikumpulkan kembali ya. Silakan. Siapa isi dulu sebelum nama? Belum lama belum isi nama, silakan dikumpulkan ya. Sudah selesai semua anak? Ya. Ini sekarang Ibu mau bertanya kembali, apa yang paling anak-anak sukai pada pembelajaran hari ini? Apa yang paling anak-anak sukai tentang apa? Apa? Apa?
cerita matematika dengan menggunakan dua cara ya. Cara apa? Panjang dan pendek. Cara panjang dan pendek. Nah, jadi kira-kira apa yang belum anak-anak pahami? Ada yang belum paham tentang pembelajaran hari ini. Ya. Apakah ada yang belum paham? Apa sudah semua paham? Semua paham, Bu. Nah, berarti anak-anak semua sudah paham tentang pelajaran hari ini ya. Nah, baik, untuk PR nanti anak-anak silakan kerjakan pada halaman 127 ya. Nah, nanti PR-nya buat di buku tugasnya. Sudah? Sekarang untuk pembelajaran selanjutnya, pembelajaran besok, silakan anak-anak pelajari buku tema halaman 130 pembelajaran 5 ya. Nanti sampai di rumah dibaca-baca kembali buku temanya ya untuk pembelajaran besok ya. Baik, jadi di awal tadi kita sudah menyanyikan lagu nasional, sekarang kita menyanyikan lagu daerah ya, lagu Putri Cening Ayu. Mari kita bernyanyi bersama-sama. Baik anak-anak, tadi di awal juga kita mulainya dengan doa. Sekarang di akhir pembelajaran kita tutup juga dengan doa. Silakan untuk yang memimpin maju ke depan. Berdiri. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Mulai. Berdoa selesai. Silakan kembali ke tempat duduknya. Nah, demikianlah pembelajaran hari ini anak-anak. Sampai jumpa besok dan selamat